Ya, mungkin udah saatnya kita Terima mulai, Bang. kasih. Baik, langsung saja kita mulai sesi malam hari ini. Kita akan memulai dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diberikan kesempatan untuk kami menyelidiki akan kebenaran firman-Mu, belajar tentang pribadi-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Biar Engkau pimpin sesi malam hari ini dari awal pertengahan ke akhir, teknologi, internet, dan sebagainya yang kami pakai, biar dapat menunjang dalam sesi malam hari ini. Dan biar kami masing-masing bertanggung jawab di hadapan-Mu untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Mungkin saya tambah sedikit dulu, Bang, ya, di Ya, pendahuluan ini. silakan. Ya, jadi begini, kita harus benar-benar memahami dan belajar Alkitab dengan benar. Sering gagal kita memahami atau menyikapi hidup ini atau memandang masalah hidup ini, masalah hidup kita, karena kita tidak benar-benar dengan benar memahami Alkitab. Sementara sebenarnya Alkitab itulah yang menjadi sumber jawaban dari semua persoalan yang ada di dunia ini, semua persoalan yang kita alami. Dan Alkitab itu sangat konsisten dengan logika dan koheren dengan realita. Sangat konsisten dengan logika dan koheren dengan realita. Kita dapat bisa membuktikan kok kebenaran Alkitab itu bisa diterima secara logis, dan apa yang dituliskan oleh Alkitab benar-benar bisa menjawab realita kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, mengapa kehidupan kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan, banyak masalah di dunia ini. Alkitab sebagai satu-satunya sumber yang paling qualified untuk menjawab semuanya itu. Ya, begitu pendahuluan saya, Bang. Ya, jadi memang sesi kita selalu memakai dasar atau sumber Alkitab. Kita juga tidak berani sembarang menafsir atau menginterpretasikan setiap ayat dengan kita bertanggung jawab. Jadi seperti contohnya kita kemarin membahas ayat-ayat yang ada di Kejadian, membahas kisah Nabi Yeremia, tentunya dari sumber yang tepat, dan beberapa waktu lalu sudah dibahas juga oleh Pendeta Robson. Dan ini tetap berhubungan, ya, apa yang kita bahas ini tetap berhubungan dengan kalau Allah itu baik, kenapa ada yang jahat, kenapa dia mengizinkan yang jahat. Nah, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita jawab. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube kami untuk mempelajari kembali pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan di sesi terakhir ini ya masih banyak juga pertanyaan yang akan kita jawab, ya, seputar Allah yang baik ini, kenapa ada kejahatan. Mungkin minggu lalu saya ingat kita bahas tentang kisah Ayub, brother. Nah, Apakah brother mau ada tambahan dari kisah Ayub ini? Atau ada kisah-kisah selain Ayub? Kenapa tokoh-tokoh di Alkitab itu mereka mengalami peristiwa-peristiwa buruk begitu? ya, Langsung ke ya mungkin saya mau tambah dikit begini. Kisah Ayub itu benar-benar memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita, bagi kita secara khusus yang mengalami penderitaan, bagi kita yang menganggap bahwa penderitaan yang kita alami itu begitu besar. Kisah Ayub menguatkan kita. Kenapa saya katakan begitu? Sebesar apapun masalah atau penderitaan yang kita alami, kita akan terhibur dengan kisah Ayub. Karena apa? Bagi saya tidak sedang mengabsolutkan, tapi langka sekali ada manusia di dunia ini yang benar-benar semenderita Ayub, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dan nggak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Saking luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Ayub, sampai ada yang menyimpulkan bahwa itu bukanlah
kisah yang benar-benar terjadi. Mengapa sampai disimpulkan seperti itu? Karena memang penderitaan yang dialami oleh Ayub begitu luar biasa dan begitu menyakitkan. Tapi at least seperti yang saya katakan tadi, eh, kita bisa dikuatkan lewat kisah Ayub. Itu persoalan lainnya, itu pergumulan lain. Kalau kita mau menjawab apakah benar itu sebuah cerita figuratif atau benar-benar terjadi. Tapi saya jawab dulu di awal bahwa menurut saya itu kisah yang benar-benar terjadi. Dan ini implikasi salah satunya yang bisa kita tarik ketika kita menyimpulkan bahwa itu adalah kisah yang benar-benar terjadi. Hanya dengan kita mengakui bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, kita benar-benar bisa menghadapi realitas penderitaan dalam hidup ini. Kalau kita mengalami penderitaan yang begitu hebat, kita dapat melihat kisah Ayub, bahwa Ayub yang lebih dahsyat lagi penderitaan dialaminya, bisa menyelesaikan penderitaan itu, bisa menang atas penderitaan itu. Apalagi kita yang tidak lebih besar penderitaannya dibandingkan dengan Ayub. Ini yang saya sebut dengan kisah Ayub itu memotivasi atau menginspirasi kita. Nah, yang kedua, begini, pergumulan mengenai sulitnya untuk kita menangkap rencana atau rancangan Tuhan di balik hal-hal yang buruk yang kita alami. Ini dia masalahnya. Hanya karena ini harus hati-hati sekali. Hanya karena kita belum menemukan maksud dan tujuan di balik penderitaan yang sedang kita alami, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihi kita. Karena apa saya menyimpulkan demikian? Sekali lagi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau tidak baik kepada kita. Yang pasti kita tahu bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena penderitaan yang kita alami itu belum atau tidak bisa kita pahami. Itu adalah satu kesimpulan yang keliru atau kesimpulan yang salah. Yang kita harus pergumulkan adalah apa maksud dan tujuan Tuhan di balik penderitaan atau sesuatu yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan meniadakan Tuhan karena kita mengalami sesuatu yang buruk. Karena kita tahu demi kebaikan kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan terjadi. Demi kebaikan kita, Tuhan mengizinkan penderitaan. Artinya untuk kita diproses oleh Tuhan, untuk kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan pakai penderitaan atau masalah sebagai sarana untuk kita mengalami kebaikannya. Makanya Roma 8, 28, 29 jelas. Roma 8, 29 dikatakan bahwa supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Inilah kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan, yang ingin dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Lalu dia membentuk kita. Roma 8, 28 membentuk kita, memproses kita lewat segala peristiwa. Dan orang yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengasihi dia, orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, jangan kita persoalkan mengapa. Jangan kita persoalkan dengan kita mengalami penderitaan. Jangan persoalan kepada Tuhan mengapa. Tapi mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk kita bisa mengalami kebaikan Tuhan lewat setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub yang pada akhirnya dia mengalami kebaikan tertinggi, kebaikan yang sejati, kebaikan yang sesungguhnya yang harus diperkarakan dalam hidupnya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Makanya Ayub berkata apa di akhir penderitaannya? Setelah dia menang atas penderitaannya, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Begitu, Bang. Ya, jadi hal utama pada saat kita diizinkan mengalami penderitaan, khususnya bagi kita yang mempercayai dengan Tuhan atau sebagai orang percaya, ya bukanlah mengapa atau kenapa masalah ini terjadi, atau kita mencari jalan keluarnya, meminta jalan keluarnya terlebih dahulu.
Tapi ya seperti yang tadi disampaikan bahwa apa rahasia Tuhan di balik masalah ini gitu ya. Ya, Kalau bahasa kira-kira hikmahnya apa? Tapi kekristenan itu lebih dalam, bukan sekedar hikmahnya apa. Tuhan lagi mau bawa kita untuk semakin serupa seperti Kristus. Menurut saya ini lebih dahsyat dari hikmahnya apa gitu ya. Karena ya, pada dasarnya contohnya Ayub. Ayub itu udah baik, udah tulus dan sebagainya, tapi ternyata itu baru ukurannya manusia atau baru ukuran umum begitu ya. Tapi lewat persoalan yang terjadi ternyata Allah menginginkan satu sosok Ayub yang lebih dari itu, dan itulah standarnya Tuhan. Kalau di masa kita hari ini ya serupa seperti Kristus begitu ya. iya. Baik, Saya brother, tambah, Bang. kita Saya tambah, Bang. ya. Ya, kalau kita menyadari, ini poin penting sekali. Kalau kita tarik kepada konteks kekristenan, kalau kita menyadari bahwa penderitaan itu adalah mendatangkan kebaikan dalam pengertian kita menjadi seperti Yesus, maka pada akhirnya kita akan menganggap bahwa penderitaan itu adalah berkat. Berkat bagi kita. Karena kita tahu Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi untuk kita mengalami kebaikan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita tidak mungkin lagi mempersoalkan penderitaan ketika terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah menyadari, memahami bahwa ternyata penderitaan Tuhan pakai sebagai sarana untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara kita semua kalau lagi dalam masalah atau ngalamin masalah gitu ya, puji Tuhan dapat berkat, tapi berkatnya bukan materi begitu ya. Ya. Berkatnya Tuhan bahwa kita semakin serupa seperti Kristus. Begitu ya, brother ya. Contoh Bang. Contoh sederhana, Bang. Ya? Contoh sederhana. Contoh, seseorang kalau dengan dia bangkrut akhirnya dia berubah, bukankah bangkrut itu sendiri adalah berkat pada akhirnya? Ya. Artinya begini, dengan dia bangkrut dia mengalami kebaikan yang sejati, kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang seharusnya memang diperkarakan oleh dia, yaitu karakter. Karakter inilah masalah sesungguhnya yang harus kita entaskan lebih dari semua persoalan yang ada. Bukan kita menafikan kita penting punya ekonomi yang baik, finansial yang baik. Tapi apa artinya kita punya finansial yang baik, ekonomi yang baik, keluarga yang baik, kalau kita nggak punya karakter yang baik yang menyenangkan hati Allah. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang baik dari karakter kita, maka Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan ekonomi kita. Agar apa? Agar kita jadi baik karakternya. Karakter kita menjadi baik, karakter kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tadi saya tegaskan bahwa tidak ada orang yang ingin mengalami penderitaan. Tidak ada orang yang ingin mengalami sesuatu yang buruk seperti bangkrut. Tetapi kalau dengan cara seperti itu, dengan jalan seperti itu, kita jadi kembali kepada Tuhan, bukankah pada akhirnya penderitaan itu adalah sarana positif bagi kita untuk kita mengalami kebaikan Tuhan? Untuk kita mengalami kebaikan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, begitu, Bang. Oke, kita ya Ayub, minggu lalu kita sudah bahas banyak juga, dan minggu ini topiknya lebih hangat lagi karena membahas tentang neraka. Ya, kalau memang baik, kenapa ada neraka, begitu ya? Bagaimana mungkin Allah yang baik itu mengirimkan manusia ke tempat yang mengerikan seperti neraka. Saya pikir versi neraka ini versinya yang Alkitab katakan ya, bukan kepercayaan katakan, karena versi Alkitab neraka benar-benar mengerikan begitu. Nah, kira-kira tanggapan brother bagaimana nih dengan pertanyaan seperti ini? Ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang layak untuk dilontarkan dan diperkarakan oleh kita yang percaya adanya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha baik. Kita percaya Tuhan itu maha kasih dan kasihnya sempurna. Tetapi orang berasumsi bahwa tidak benar Tuhan punya kasih yang sempurna kalau kita menganggap neraka itu ada. Jadi dengan adanya neraka, mereka menafikan adanya Tuhan yang punya kasih yang sempurna. Karena bukti bahwa dia punya kasih yang sempurna seharusnya tidak ada neraka. Nah, ini
lagi-lagi seperti pergumulan kita yang sudah-sudah, Bang. Ya. Kita nggak boleh memahami atau menyimpulkan sesuatu dengan hanya memandang satu atribut Allah. Karena Allah itu punya banyak atribut. Dan kita harus bisa melihat keseluruhan dari atribut Allah dan mengharmonisasikan seluruh atribut-atribut Allah sehingga kita punya cara pandang yang benar ketika kita menilai Allah. Dan kita nggak mungkin bisa memandang atau menilai Allah dengan benar kalau kita nggak melihat Alkitab. Karena Alkitablah satu-satunya sarana yang bisa menghantarkan kita kepada pengertian yang benar tentang Allah, pengertian yang benar tentang hidup ini, pengertian yang benar tentang keselamatan, dan kehidupan di balik kematian. Seperti neraka contohnya. Tuhan itu bukan hanya maha kasih, Tuhan itu bukan hanya maha baik, tapi juga maha bijaksana dan maha adil. Allah juga maha murka. Nah, kalau kita mengelaborasi, mengharmonisasikan seluruh atribut-atribut Allah, tidak mungkin kita mempersoalkan mengapa neraka ada. Karena neraka ada itu adalah bukti dari keadilan Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak menegakkan keadilannya, neraka itu tidak ada. Jauh kita tidak menerima hal ini. Lebih tidak bisa kita menerima kenyataan itu kalau sampai neraka itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Iya, contoh. Apakah kita bisa menerima Tuhan membiarkan orang-orang yang melakukan pembunuhan? Apakah kita bisa membiarkan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jangankan di kekalahan nanti, after life, after death. Di sini aja kita ingin supaya hukum benar-benar ditegakkan. Dan bukankah itu membuktikan betapa kita merindukan adanya keadilan? Dan pribadi Allah, atributnya salah satunya adalah adil, maha adil. Jadi neraka adalah bukti dari keadilan Tuhan. Bayangkan, mengerikan sekali kalau Tuhan pada akhirnya membiarkan orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Tuhan membiarkan mereka. Sudah di dunia ini, ada orang-orang yang kayanya luar biasa, melakukan kejahatan yang luar biasa, lalu tidak dihukum. Karena apa? Karena dia punya power, dia punya duit, jadi nggak bisa dihukum. Lalu nanti setelah mati, Tuhan nggak menghukum dia. Lebih lagi nggak bisa kita terima kenyataan itu. Kita nggak bisa terima kenyataan itu. Jadi sangatlah logis kalau sampai Tuhan menciptakan neraka yang mana tujuan dari neraka itu diciptakan adalah untuk menghukum orang-orang yang memang selama hidupnya bertindak kejahatan, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan mereka layak untuk dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Contoh, masa Tuhan membiarkan tindakan Hitler yang membantai kurang lebih 6 juta orang Yahudi? Itu sebuah tindakan yang begitu mengerikan. Itu sebuah tindakan yang menyakitkan dan sangat menggores orang-orang Yahudi. Tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang seperti itu tidak terhukum. Dan betapa ya nanti kita ada pertanyaan ini yang masih berhubungan soalnya. Ya. Penderitaan bisa berhubungan dengan tabur tuai juga. Nah, di sini sebelum kita bahas penderitaan bisa berhubungan dengan tabur tuai, karena kita lagi bahas neraka, ya neraka diciptakan juga dengan hukum tabur tuai. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa hakikat dan maha adil, kenapa ada neraka, makanya sesuai dengan hakikat Tuhan yang maha adil. Begitu ya, Brother, tadi dijelaskan ya? Iya, betul. Ya, jadi dan hakikat Tuhan maha adil juga, dia membuat hukum tabur tuai. Apa yang orang tabur akan orang tuai. Orang kejahatan di bumi ini tidak tuai kalau dia tidak bertobat. Tambah lagi dia tidak bertobat sampai kekekalan nanti, ada neraka yang disediakan. Kurang lebih begitu. Tapi kalau dengan penderitaan, tadi sudah kita bahas ini, penderitaan berhubungan dengan tabur tuai. Brother mau jawab, ini penderitaan bisa berhubungan dengan tabur tuai, artinya apakah seorang yang menderita hari ini berhubungan dengan yang dia tabur lalu dia tuai, begitu? Iya. Supaya kita siap aja ya. Kenapa, Bang? Soal
Ayub sebenarnya sudah kita bahas ya, penderitaan yang konteksnya sama seperti Ayub sudah kita bahas gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi ini mau dibahas lagi atau? Jadi kalau Ayub udahlah Bang ya. Karena Lewat. menyisikan banyak pertanyaan ini. Kan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah join, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar evil and suffering, kejahatan dan penderitaan terkait dengan pergumulan orang-orang Kristen, atau mungkin kita pernah dipertanyakan ya oleh orang-orang non-Kristen atau bahkan orang-orang ateis yang lebih cun kepada pembahasan kita, yang menganggap Tuhan itu tidak ada hanya karena ada kejahatan dan penderitaan. Kalau masalah hukum tabur tuai itu kan jelas Alkitab menjelaskan, Bang. Ya kan, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan orang yang berlaku jahat tidak mendapatkan penghukuman. Pertanyaan disampaikan lewat apa? Langsung lewat Instagram, Kak. Langsung diketik aja. Di Instagram nanti dibacakan oleh Pastor Winter. Ya, jadi brother, soal tadi kembali lagi bahwa keadilan Tuhan justru dengan adanya neraka, disitulah kita bisa melihat keadilan Tuhan. Gitu itu ya. bukti dari keadilan Tuhan. Itu sama seperti pertanyaan yang kemarin yang kita bahas, Bang. Mengapa Allah tidak meniadakan hukuman dari kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga kita nggak perlu mengalami sesuatu yang lebih buruk? Kenapa nggak dihilangkan gitu loh penghukuman manusia ketika jatuh dalam dosa, dengan manusia tidak perlu mengalami kematian? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Memang Tuhan itu maha kasih, tapi juga maha adil. Sehingga ketika manusia mengalami konsekuensi dari kejatuhan, itu bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Dan ini yang penting untuk digarisbawahi. Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang menabrak tatanannya, integritasnya. Jadi ketika dia mengatakan, pada waktu kamu memakannya, kamu mati. Maka manusia harus mengalami kematian. Itu bukti integritasnya. Jadi nggak bisa dengan manusia makan, lalu Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya menghilangkan konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Itu tidak bisa, karena itu menabrak tatanan dan integritas Allah. Ya, jadi saya pikir terjawab sudah kenapa adanya neraka, ya, dan tidak perlu kita bahas banyak karena kita tidak akan ke sana dan tidak mau ke sana, begitu ya. Kita membahas ini agar memperlihatkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha adil. Setiap apa yang sudah dia buat, dia akan konsisten dengan apa yang dia buat. Contohnya hukum itu, dia akan konsisten dengan hukumnya. Nah, di sini ada yang nanya lagi nih, agak keluar sedikit nih. Apa bedanya karma dengan hukum tabur tuai? Ini pertanyaan zaman ya ini sebenarnya ya. Tapi ya kalau mau dijawab singkat, jangan berlama-lama. Mungkin Pastor Robson, kalau saya sih bedanya begini. Bedanya singkatnya begini sih. Ujung dari tabur tuai dan ujung dari karma itu berbeda gitu. Kalau karma itu kan ujungnya atau dihubungkan dengan teori apa tuh nanti manusia lalu jadi belalang gitu, apa itu namanya itu reinkarnasi. Nah, hukum karma itu dihubungkan dengan reinkarnasi. Nah, kalau tabur tua ini nggak ada hubungan dengan reinkarnasi begitu ya. Mungkin Ya, kalau betul. saya di situ singkatnya. Ya. Silakan, ya. Master, mau tambah. Ya, karma adalah istilah timur, Bang. Istilah timur untuk hukum sebab akibat. Istilah karma ini dikenal dalam agama Hindu dan Buddha secara khusus, yaitu suatu perputaran sebab dan akibat yang disebut roda samsara. Roda samsara. Hukum karma dalam konsep Hindu dan Buddha mempercayai semua yang hidup akan terlahir kembali. Namanya reinkarnasi, seperti yang Abang sudah singgung tadi.
setelah mati untuk menanggung akibat dari perbuatannya pada kehidupan sebelumnya. Jadi hukum karma dalam konsep mereka bukan semata hukum sebab akibat, tetapi punya relasi erat dengan pengajaran mengenai samsara serta reinkarnasi. Nah, reinkarnasi adalah proses kelahiran kembali di masa mendatang. Jadi, buruk atau tidaknya proses reinkarnasi kita nanti bergantung baik buruk tidaknya tindakan kita selama kita hidup. Lalu nanti kita jadi apa setelah kita mati, itu bergantung pada baik buruknya tindakan kita. Jadi reinkarnasi mereka sangat bergantung pada baik buruknya yang mereka lakukan selama mereka hidup. Jadi proses hidup itu terus berlangsung, namanya reinkarnasi. Nah, ada dua macam ya, hukum atau ada dua macam karma, yaitu karma baik dan karma buruk. Seperti yang saya tegaskan tadi, karma baik adalah segala perbuatan atau pikiran yang mengarah kepada hal yang baik. Sedangkan karma buruk adalah segala perbuatan atau pikiran yang mengarah kepada hal yang buruk. Jadi ada kesamaan memang, di mana ya baik buruknya hasil yang akan kita terima itu bergantung pada baik buruknya tindakan kita selama kita hidup. Tetapi kalau kita kan tabur tuai dalam pengertian apa yang kita tabur sekarang ini nanti akan kita tuai. Dan memang terkadang tidak tunggu nanti dalam pengertian dalam kekekalan afterlife. Terkadang sebelum kita mati kita sudah menuai sesuatu apa yang kita tabur selama kita hidup di bumi ini. Apa yang membedakan yaitu reinkarnasi. Nah, itu terkait erat dengan karma. Nah, kita tidak menganut hukum reinkarnasi. Begitu perbedaannya, Pak. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ujungnya yang berbeda, bahwa untuk mempercayai hukum karma harus mempercayai reinkarnasi. Gitu. Kalau mempercayai hukum tabur tua, ya kita harus mempercayai Alkitab. Gitu. Konsepnya yang berbeda begitu. Oke, kita keluar dari topik ini karena ini agak sedikit kurang berhubungan dengan topik kita malam ini, tapi terima kasih sudah bertanya. Terima kasih sudah bertanya. Kita mau bahas, tadi kita sudah bahas bahwa keadilan Tuhan bukan dengan neraka. Lalu kita mau bahas juga kalau di sini ada pertanyaan, ya. Sekali lagi mungkin untuk Kak Evi boleh langsung ditanya di Instagram, nggak apa-apa. Nanti di copy paste aja pertanyaannya ke Instagram supaya nanti langsung dibacakan dan dilihat oleh semua orang. Ya. Oke. Ya, jadi dalam sesi ini kembali kami menyampaikan bahwa Allah tidak mungkin atau tidak bisa, kalau mau lebih tajam, tidak bisa menabrak tatanannya, gitu ya. Jadi kalau dia maha kasih, dia juga maha adil. Nah, di sini ada pertanyaan, jika menabur yang jahat lalu bertobat, apa pasti akan menuai yang tidak baik juga? Nah, di sini malam hari ini saya lihat pertanyaannya banyak berhubungan dengan hukum tabur tuai. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau berhubungan dengan hukum tabur tuai masih ada korelasinya ya, ada hubungannya. Tapi kalau karma tadi mungkin agak sedikit membelok, tapi nggak apa-apa. Di sini ditanya, apakah kalau orang berbuat jahat lalu dia bertobat, ya, nah apakah dia akan menuai perbuatannya itu? Gitu. Ini mau dijawab oleh dulu. Iya, Bang. Ini ada pertanyaan Ibu Erlin, jika menabur yang jahat lalu bertobat, apa pasti akan menuai yang tidak baik juga? Ya. Alkitab sudah dengan jelas menegaskan bicara tentang tabur tuai. Apa yang kita tabur dalam daging, maka kita akan menuai dalam daging. Artinya perbuatan-perbuatan daging dalam pengertian kejahatan yang kita lakukan, tindakan kejahatan yang kita lakukan, membuat kita akan mengalami suatu yang buruk. Itu maksudnya, sesuatu yang buruk yang kita tabur akan membuat kita menuai sesuatu yang buruk pula. Nah,
bagaimana konteksnya kalau kita yang menabur yang jahat, lalu kita bertobat? Nah, tentu kita percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kalaupun, ingat ini, kalaupun kita tetap menuai dari apa yang kita perbuat, menuai yang buruk dari apa yang kita perbuat, itu pun bukti dari kebaikan Tuhan. Jadi tetap kita menanggung konsekuensi buruk yang kita lakukan dengan kita mengalami sesuatu yang buruk. Itu juga baik. Kita melakukan sesuatu kejahatan, kita bertobat, tetapi konsekuensinya tetap kita alami. Konsekuensi yang buruk tetap kita alami. Itu pun merupakan kebaikan. Di mana dengan Tuhan tetap memberikan atau mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita karena perbuatan buruk yang kita lakukan, itu membuat kita semakin sadar dan semakin berjaga-jaga dan membuat kita tidak lagi dengan mudah melakukan kejahatan. Sama contoh di Alkitab. Cerita mengenai Daud. Kita tahu lah Bang ya. Jahat sekali tindakannya ya kan. Yang demi mendapatkan Batsheba, dia membunuh suaminya dengan suruh suaminya maju paling depan ketika ada peperangan. Itu jahat sekali. Itu tindakan kejahatan yang luar biasa sekali. Lalu dia menghasilkan keturunan dari perempuan itu. Ingat, Tuhan tidak meniadakan konsekuensi buruk yang harus diterima oleh Daud karena tindakan buruk yang dia lakukan terhadap suami dari Batsheba. Tetapi sekalipun dia sudah bertobat, tetap konsekuensi buruk itu dia terima. Anaknya apa? Apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya meninggal. Itu membuat Daud semakin sadar dan bertobat. Nah, kalau memang dengan Tuhan tetap memberikan konsekuensi yang buruk yang harus kita terima terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita semakin sadar, membuat kita menjadi bertobat dan tidak mengulanginya kembali, maka hal itu pun adalah sesuatu yang baik atau merupakan kebaikan Tuhan. Begitu, Bang? Ya. Saya diingatkan satu peristiwa, brother. Ya. Kalau mau jujur memang ada kalanya kita ini masih jahat gitu ya, masih bisa melakukan ini. Dan setelah melakukan itu kita biasanya kepikiran, waduh nanti saya menuai nih, saya nanggung akibatnya. Itu sih menurut saya normal, wajar gitu ya. Tapi saya diingatkan satu peristiwa di mana seorang wanita yang selama hidupnya berbuat jahat di mata manusia, dan dia sendiri juga mengakui bahwa apa yang dia buat itu jahat. Itu perempuan yang ketahuan berzina begitu ya, dan akan dilempari batu. Saya hanya ingat pesan Tuhan Yesus itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi yang Tuhan tekankan itu bukan pergi lu, nanti lu nanggung akibatnya baru tahu lu, bukan gitu. Jadi penekanannya itu adalah jangan berbuat dosa lagi. Buat saya sih begini sih, apakah nanti kita akan menuai akibat dari yang kita lakukan, khususnya yang jahat, itu persoalan nanti sebenarnya. Persoalan nanti artinya ada, ya kalau memang waktunya Tuhan memberikan kita ganjaran dari apa yang kita perbuat, ya sudah, mau apa lagi. Tapi yang terpenting itu adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi penekanannya yang nanti kita mau tuai, tapi ya jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat jahat lagi. Ya seberusaha mungkin, misalkan kita sudah berbuat jahat, ya minta ampun pada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Mengenai sekali lagi kita akan menuai atau tidak, kalaupun tidak, syukur, puji Tuhan gitu ya. Kalau bahasa rohaninya diluputkan gitu ya. Tapi kalaupun akhirnya menanggung konsekuensinya, ya kita disadarkan untuk memang tidak berbuat lagi begitu. Saya lupa ternyata malam hari ini ada ini ya. Ada live line, ada Pak Sutopo ya. Oke, nggak apa-apa. Ini brother, pertanyaan banyak sekali nih. Kita jawab ini ya. Ini hubungan dengan berbuat baik, berbuat jahat. Apakah dengan berbuat baik kita pasti masuk surga? Ini topik yang seharusnya kita bikin sesi lain. Jadi di sini jangan dijawab terlalu banyak, brother.
Karena bagus ini kita membahas, nanti di sesi lain kita membahas keselamatan di luar Kristen, tanda tanya gitu ya, atau keselamatan di luar Kristus. Sesi itu mungkin berhubungan dengan pertanyaan ini begitu ya. Ya, Karena ini nggak jawab singkat sekarang sebenarnya, harus dalam sesi khusus harusnya. ya, Tapi kalau mau jawab singkat silakan. ya. Memang tidak mungkin kita menjawab pertanyaan ini dalam waktu yang singkat. Bahkan kalaupun kita mau bahas secara khusus topik ini, mungkin itu bisa seperti topik ini, Bang ya, 2-3 sesi kita membahasnya. Tapi at least saya mau kasih sedikit gambaran untuk kita boleh berpikir sejenak terkait dengan pertanyaan ini. Jadi kita nggak boleh dengan mudahnya berkata bahwa seseorang sekalipun berbuat baik tidak mungkin selamat, harus percaya Yesus. Tetapi ada persoalan yang harus kita pikirkan. Beberapa persoalan diantaranya, contoh, ada orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengarkan Injil. Lalu apakah benar Tuhan akan membinasakan mereka hanya karena mereka tidak pernah mendengarkan Injil? Padahal bukan karena keinginan mereka untuk tidak mau mendengarkan Injil, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk tidak mendengarkan Injil. Jadi bagaimana mungkin bisa mereka percaya kepada Injil? Nah, ini patut untuk kita pertimbangkan. Kalau kita mengatakan, menegaskan harus percaya Yesus, mereka bukan tidak mau percaya Yesus, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk percaya Yesus dengan tidak pernah mendengarkan Injil selama hidup mereka. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan dihakimi menurut iman. Karena apa? Tapi dikatakan dihakimi menurut perbuatan. Alkitab mengatakan dihakimi menurut perbuatan. Kenapa dikatakan dihakimi menurut perbuatan, bukan dihakimi menurut iman? Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk beriman. Faktanya banyak orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengarkan Yesus, tidak pernah mendengarkan Injil, sehingga tidak bisa beriman. Makanya hati-hati sekali kita menyimpulkan, tidak boleh dengan cepat kita mengatakan mereka binasa. Atau konteks lain, masalah lain, kita mengatakan bahwa harus dengan menjadi Kristen orang bisa selamat. Nah, kalau harus dengan menjadi Kristen orang selamat, kenapa Tuhan tidak menentukan setiap orang lahir di keluarga Kristen sehingga selamat? Nah, patut menjadi pertimbangan kita kan? Nah, ini menjadi menarik dan menantang kita untuk berpikir dan merekonstruksi ulang pemahaman kita. Allah mati untuk semua orang. Kalau kita mengatakan, menyimpulkan bahwa Allah mati untuk semua orang, salahkah kita menyimpulkan bahwa orang non-Kristen pun dimungkinkan untuk mereka bisa selamat? Kalau memang Allah mati untuk semua orang. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa yang selamat itu hanya orang Kristen, maka jangan kita simpulkan bahwa Allah mati untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang Kristen seharusnya. Nah, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita persoalkan, kita akan jawab terkait dengan topik ini. Itu nanti ada kaitannya dengan tripolarnya Alan Rees, Bang. Eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, itu memakan waktu yang cukup lama. Kita harus bikin sesi khusus untuk menjawab pertanyaan ini lebih luas lagi, lebih detail. Sesi adakah keselamatan di luar Kristen, begitu mungkin judulnya, biar lebih menarik perhatian begitu. Ini kakak saya nih, Bang, dari Dumai ini. Tapi mungkin setelah pandemi, karena sekarang lagi tiarap kita. Ini yang bertanya ini kakak saya dari Dumai, Bang. Mungkin agak lama kita bahasnya. Karena kita lagi. Halo Bang, halo Bang. Ya. Ini yang bertanya tadi kakak saya dari Dumai. Terima kasih abangku ya dari Dumai. Nanti kita bahas, Bang. Pasti kita jadi topik sebenarnya mau bahas. Cuma cewek, ya Bang, yang ringan-ringan bahas. Ya, cewek. Ini pertanyaannya Pak. Ya. Pertanyaannya Pak Andi masih berhubungan dengan topik kita malam hari ini. Kan di luar kekristenan juga mereka punya penderitaan begitu ya, penderitaan yang panjang di sini, long suffering. Ya. Yang tidak kebenaran seperti menahan amarah, bertapa, berhari-hari puasa, tidak makan daging dan sebagainya. Apakah ini setara dengan penyangkalan diri gitu? Sama nggak ini dengan penyangkalan diri di dalam kekristenan menurut brother? Karena kita tahu di kepercayaan lain juga melakukan ini sebagai bentuk penderitaan ya. Ya benar nggak kan? Tidak
makan daging, berpuasa, lalu apa namanya menahan amarah, bertapa juga. Gitu. Nah ini setarakah ini dengan menyangkal diri? Dalam kekristenan ada istilah menyangkal diri. Ya silakan brother, mungkin mau duluan. Sorry bang ya. Long suffering, Pak Andi ya. Pak Andi. Long suffering seseorang yang tidak mengenal kebenaran seperti menahan amarah, bertapa berhari-hari puasa atau tidak makan daging yang dilarang. Apakah sama dengan kita seperti menyangkal diri? Nah, begini, konsep menyangkal diri itu dalam pengertian kita merujuk kepada Alkitab ya. Kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan daging. Artinya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Perbuatan daging itu dalam pengertian ya tindakan kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk. Dalam pengertian itu, bukan dalam pengertian kita puasa tidak makan daging yang dilarang. Itu sangat-sangat tidak esensial, ya. Tapi bukan berarti salah kita melakukan puasa. Tapi kalau kita mau berpuasa pun kita harus memaknai puasa itu dalam pengertian yang benar. Puasa dalam konteks kekristenan itu bukan dalam pengertian hanya dalam pengertian menahan rasa lapar, rasa haus. Itu pun harus erat kaitannya dengan kita menguasai diri kita mengevaluasi diri kita, bagaimana supaya pelayanan kita lebih berdampak lagi. Dalam konteks Alkitab, kita bisa melihat bagaimana puasa itu dilakukan terkait dengan konteks pelayanan. Para rasul mereka berpuasa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka ketika mengusir kuasa kegelapan mereka berpuasa. Jadi dalam konteks pelayanan dan juga dalam konteks bagaimana kita boleh semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Gitu Bang. Ya, ini pertanyaan Pak Andi ini mungkin berhubungan juga dengan pembahasan sebelumnya. Setahu saya di kepercayaan lain itu melakukan bertapa, tidak makan daging dan lain sebagainya, ini sebagai bagian dari melakukan karma gitu ya, melakukan karma yang baik dan tujuannya untuk reinkarnasi lagi gitu. Tapi kalau kita hari ini menyangkal diri ya, artinya seperti brother tadi jelaskan, menanggalkan perbuatan daging, benar-benar menyangkal diri ini dihubungkan dengan ingin menjadi seperti Kristus. Ini tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi, tapi nanti di sesi selanjutnya kita bahas memerintah bersama Kristus ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya persamaan cuman apa yang dilakukan saja, tapi esensinya jauh-jauh sekali perbedaannya begitu ya. Jadi brother, pertanyaan bagus brother. Kira-kira kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, anak cucu kita bisa menuai nggak dari apa yang kita buat gitu. Tadi brother sempat singgung itu. Daud melakukan kejahatan dengan berzina dengan Bathsheba. Lalu sepertinya keturunan dari Daud itu bermasalah begitu ya. Apakah konteks atau bagaimana brother? Ya, begini. Ada konteks dalam perjanjian baru. Para murid tanya, ketika ada orang yang mengalami sakit, ini salahnya siapa? Ingat nggak kasus itu, Bang? Ya, betul ada itu. Ini salahnya dia, dosanya dia, atau dosanya orang tuanya, sehingga dia berkeadaan seperti ini. Apa jawab Tuhan Yesus? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa dari orang tuanya atau nenek moyangnya, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, ada konteks di mana kita mengalami sesuatu yang buruk itu bukan karena, apalagi kalau konteksnya sudah kita percaya Yesus. Sudah percaya Yesus. Jadi ketika kita percaya Yesus, diputuskan semua ikatan-ikatan roh nenek moyang. Semua hal yang terkait dengan mistik dalam hidup kita itu diputuskan. Dan seperti case yang baru saja saya angkat tadi Bang, tidak selamanya orang sakit itu karena dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya atau pendahulu-pendahulunya.
Tapi memang tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Seperti, ya maaf katalah, kan bisa jadi kan, misalnya orang tua, suami atau bapak, eh suka melakukan sesuatu yang menyakitkan hati istrinya dengan selingkuh. Lalu selingkuh, terus kena penyakit, Bang. Lalu anak berdampak kepada anak yang akhirnya dilahirkan. Nah, hal itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi. Itu kesalahan, jelas itu kesalahan bapaknya. Tetapi itu tidak berlaku selamanya. Ada konteks di mana seseorang mengalami sesuatu yang buruk bukan karena kesalahan orang tua, bukan karena kesalahannya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Begitu, Ya. Bang. Jadi untuk penanya di sini yang bertanya siapa nih? Pak James ya, Pak James. Ya. Jadi kita melihat kasusnya, Pak, per kasus ya. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Brother Robson, ada kasus-kasus tertentu memang akhirnya anak cucunya ikut menderita. Tapi ada kasus-kasus tertentu penderitaan yang dialami anak cucunya supaya Tuhan dimuliakan. Itu bukan karena kesalahan orang tua. Jadi harus ditinjau kasus per kasus begitu ya. Ya. Begitu, Brother ya. Ya. Mantap. Ini hampir semua pertanyaan sudah terjawab, Brother. Di sini sesuai dengan yang ada di banner kita juga, ya, bahwa tentang kebaikan Tuhan. Mungkin saya mau tambah dulu, ada beberapa pertanyaan yang pernah menggelitik saya ketika dipertanyakan sama saya, Bang. Silakan. Ya, sembari nanti mungkin Abang bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab nanti, Bang ya. Contoh, mengapa Tuhan bisa mengirim seseorang ke neraka? Mengapa Tuhan yang Maha Baik mengirim seseorang ke neraka? Contoh, orang-orang ateis. Tega sekali ya Tuhan mengirim orang-orang ateis hanya karena tidak mengakui Dia. Gila sekali ya Tuhan, gila hormat, harus mengakui Dia dulu, harus percaya Dia dulu untuk bisa masuk surga. Ini gak ada hubungannya dengan gila hormat atau Tuhan tega. Yang tega itu bukan Tuhan, yang tega itu kita. Kalau sampai kita masih menolak Dia, padahal Dia sudah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, tapi kita masih bisa menolak Dia. Yang tega itu bukan Tuhan, yang tega itu kita. Sehingga tidak ada yang salah kalau sampai Tuhan menghukum kita, dan Dia memang berhak, karena Dia Tuhan. Dia berhak untuk menghukum kita. Tidak ada yang salah dengan Tuhan menghukum kita. Sama seperti kalau kita bos, ketika ada anak buah kita salah, berlaku salah, bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, atau melanggar aturan yang fatal, lalu kita ambil keputusan untuk memecat dia. Apakah kita nggak berhak? Kita bos. Nah, sama korelasinya dengan ini. Dia Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, Dia berhak untuk menghukum kita. Nah, yang tega itu bukan Tuhan, tapi kita. Dia sudah mati menebus kita. Dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi bisa loh kita menolak Dia. Yang kedua, kalau sampai Tuhan menghukum dia, lalu memasukkan dia ke dalam neraka, dia menolak Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak memasukkan dia ke surga, bukan karena Tuhan yang tidak mau dia pergi ke surga, tapi karena memang dia yang tidak mau bersama dengan Tuhan ke surga. Jadi, kalau selama dia di bumi saja, dia tidak mau percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mau bersama dengan Tuhan di surga? Karena nanti kan dia akan bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Jadi itu Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan dia dipenuhi hasratnya, tidak bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu kan keinginannya sendiri, yang tidak mau percaya sama Tuhan dan tidak mau bersama Tuhan. Dan dipenuhi oleh Tuhan pada akhirnya dengan dia terpisah dari Tuhan selama-lamanya di neraka. Jadi dengan demikian, Tuhan justru memenuhi hasrat hatinya, keinginan hatinya yang tidak mau percaya kepada Tuhan dengan dia pergi ke neraka. Ya. Jadi pada dasarnya sulit sekali menemukan ketidakbaikan Tuhan, ya, ketidakbaikan Tuhan yang baik itu sulit sekali ya, menemukan ketidakbaikan Tuhan yang baik itu sulit, alias tidak ada gitu ya. Mau kasus apapun, mau teori manapun,
sulit sekali menemukannya, bahkan tidak ada. Tetap saja Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik dan dia konsisten dengan kebaikannya. Hanya memang manusia ini kan tadi diberikan nalar oleh Tuhan untuk berpikir, untuk mempertanyakan. Nah, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kita bisa diskusikan sehingga bisa kita jawab begitu ya. Ya, Oke Bang, waktu tinggal 24 detik Bang. ya. Waktu tinggal 24 detik. Jadi mohon maaf. Ya. Silakan kita tutup. Ya, mohon maaf kalau kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Sorry kepada Kak Evi juga secara khusus yang tadi mengajukan pertanyaan, kita nggak bisa menjawab pertanyaan karena waktunya sudah habis. Begitu Bang, waktunya sudah habis. Sampai jumpa 4 detik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.